Ada alasan mengapa saya memilih mic Behringer TM1 sebagai teman saya untuk melakukan pembuatan konten ya. Apa itu podcast dan lain sebagainya. Apa itu? Kita nantikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai kelebihan mikrofon kondenser Behringer DM1 untuk keperluan pembuatan konten. Penekanannya ke sana ya, karena itu aktivitas yang sering saya lakukan. Behringer DM1 kalau untuk vokal, untuk misalnya untuk bernyanyi, mungkin sebagian orang mungkin tidak terlalu suka. Kenapa? Karena suaranya kalau untuk vokal biasanya mic-nya diletakkan di depan mulut seperti ini. Nah, seperti ini kalau saya ke samping, ini mic-nya ini saya letakkan sekitar 45 derajat dari mulut ya ke samping. Kenapa? Ada alasannya. Nah, ini kalau untuk vokal biasanya di hadapan mulut langsung ke depan, nah seperti ini. Nah, kalau di hadapan langsung seperti ini, mungkin suaranya Behringer TM1 akan terlalu kasar di frekuensi tingginya. Tapi kalau ditaruh di samping seperti ini, suaranya jadi agak soft tapi masih tetap masih tetap jernih lah ya, masih tetap nyaring gitu. Tapi tidak terlalu kasar. Nah, itu didapat dari frekuensi tinggi di Behringer TM1 ini agak diangkat gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kalau ditaruh di samping seperti ini pas jadinya, frekuensi tingginya agak turun. Dan kelebihan yang kedua, suara pop. Jadi seumpama misalnya kalau saya ngomong langsung ya ke mic-nya seperti ini tanpa perlindungan, tanpa pop filter, ini papa, baba. Nah, itu ada suara seperti angin gitu, bup bup bup. Nah, itu kalau saya ngomongnya ke samping seperti ini, jadi kalau langsung ke mic itu akan keluar sekali suaranya. Tapi kalau untuk keperluan podcast seperti ini, mic-nya ditaruh di samping. Nah, ini jadi agak lebih aman gitu ya, lebih aman dari resiko seperti itu. Nah, tapi kalau ditaruh di samping, kalau mic-nya itu sebenarnya bagus untuk vokal, jadi tidak terlalu tajam di sisi frekuensi tingginya. Itu bagus untuk vokal, untuk nyanyi misalnya bagus, frekuensi tingginya tidak terlalu tajam. Tapi kalau ditaruh di pinggir seperti ini, nanti terlalu turun frekuensi tingginya, jadi agak apa istilahnya bahasa Jawanya mendem gitu, enggak terlalu jernih, kurang jernih. Nah, kalau ini kebalikannya, Behringer TM1 ini frekuensi tingginya agak diangkat, jadi kalau ditaruh di samping seperti ini pas, kurang lebih seperti itu ya. Agak berkurang frekuensi tingginya, tapi masih tetap dalam kisaran yang cukup baik. Nah, itu kelebihan yang pertama. Jadi ditaruh di samping, suaranya masih bagus. Lah, mungkin ada bertanya, loh kenapa harus ditaruh di samping? Loh, kalau ditaruh di depan, podcast seperti ini mic-nya ditaruh di depan kan malah ketutupan mukanya gitu, jadi nggak bagus juga. Nah, karena itulah beberapa podcaster gitu ya, konten kreator, kalau dia mungkin pakai mic yang bagus sebenarnya, tapi itu mic vokal, artinya untuk diletakkan langsung di depan mulut. Nah, kalau udah seperti itu, mau nggak mau si konten kreator juga harus menghadap langsung ke mic-nya. Nah, tapi kalau mic-nya ditaruh di depan, sini mukanya ketutupan, gimana? Akhirnya mereka ngomongnya ke samping. Nah, seperti inilah. Kalau kayak gini nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Kameranya di mana, mic-nya di mana, akhirnya ngomongnya harus ke samping seperti ini kan nggak enak. Nah, kalau kayak gini, ini pas. Jadi dalam hal ini frekuensi dari mikrofon Behringer TM1 ini justru pas untuk keperluan podcast. Ini yang saya rasakan ya. Lalu itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, noise-nya sangat rendah. Noise spesifikasi dari Behringer TM1 ini, noise-nya hanya 4,5 dB
A-weighted. Nah, itu kurang lebih sama dengan Rode NT1 yang harganya sekitar 4 juta. Nah, padahal ini Behringer TM1 ini harganya tidak sampai 2 juta. Jadi ini dalam hal noise itu performanya mendekati mic yang harganya hampir 2 kalinya. Ini salah satu mic yang paling minim noise di pasaran, padahal harganya cuma sekian. Itu Anda mungkin akan kesulitan cari mic yang serendah ini noise-nya dengan harga yang semurah ini. Rode NT1 segitu harganya, terlalu mahal untuk keperluan saya, terlalu mahal. Nah, kalau di bawahnya mungkin ada yang sedikit mendekati Rode NT1A, NT1A, Rode NT1A, itu harganya sekitar 3,4 juta. Frekuensinya mirip seperti ini Behringer TM1, jadi frekuensi tingginya agak diangkat gitu ya. Jadi untuk keperluan podcast mungkin cocok juga itu Rode NT1A itu, NT1A, Rode NT1A itu cocok juga, tapi harganya agak tinggi gitu ya. Kenapa Anda harus bayar lebih mahal kalau supaya performanya kurang lebih sama gitu. Frekuensi yang ini juga mirip-mirip lah, nggak sama persis tapi mendekati lah ya, mendekati. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu dua kelebihan utama yang saya tangkap dari mikrofon ini Behringer TM1 untuk keperluan podcast. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.